Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa di surga atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sampai saat ini. Di saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau percayakan agar memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Dan urapi kami melalui Roh Kudus agar kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Oke, saya akan membacakan perikopnya, nanti kita sama-sama membacakan ayat 8 sampai yang 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, di bawah perikop, semuanya adalah kasih karunia Allah. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita saat masih duduk di bangku sekolah, terus itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sebagai seorang murid, kita memiliki tugas yang diberikan oleh guru kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan sekarang kita duduk di bangku mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen kita. Dan itu berlaku juga bagi para pekerja, di mana seorang pekerja, dia akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya. Nah, semua sebagai murid, mahasiswa atau pekerja, murid dibiayai untuk dapat terus bersekolah, melanjutkan sekolahnya. Seperti mahasiswa juga disponsori untuk melanjutkan perkuliahannya. Sama juga seorang pekerja dibayar untuk memberikan hasil kerja yang baik. Semua upah yang mereka terima itu diberikan karena melakukan pekerjaan yang baik tersebut. Namun ada saja orang yang tidak mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Contohnya ketika kita mendapatkan pekerjaan tugas yang dari dosen dan pekerja dari atasan memberikan tugas baik kita, terkadang kita tidak mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Yaitu pertama, malas. Kedua, pura-pura lupa. Dan ketiga, itu memang tidak mau untuk mengerjakannya. Jika hal itu terjadi, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap guru, dosen, maupun pemimpin kita? Apakah ada di antara kita di sini yang selalu menunda-nunda pekerjaan ataupun sengaja lupa atau tidak mau sama sekali mengerjakan tugas tersebut? Jika ada, bertobatlah. Oke, baik, cerita yang saya sampaikan itu merupakan sebuah gambaran kehidupan saya dan saudara ya. Kita ditempatkan di bumi dengan tugas yang harus kita kerjakan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan menciptakan kita untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Lalu tidak khawatirkah kita ketika kita kembali kepada takhta Allah sebelum mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan? Apa tanggung jawab kita kelak di hadapan Tuhan? Oleh karena itu tema kita di pagi hari ini yaitu tugas yang tertunda atau belum dikerjakan. Untuk mencegah persoalan tersebut, kita perlu memahami Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sedikit latar belakang tentang surat Efesus. Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus.
kira-kira sekitar tahun 60-an Masehi, ketika Paulus berada di penjara di Roma. Ya. Dan tujuan dari Paulus menulis surat ini kepada Efesus adalah untuk menguatkan iman-iman orang Kristen di Efesus dengan menjelaskan sifat dan tujuan gereja, yaitu tubuh Kristus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, itu ada kesamaan di antaranya dari jemaat Efesus dengan kita, yaitu apa? Sama-sama berdosa, sama-sama diselamatkan oleh kasih Kristus, dan juga sama-sama harus memiliki tugas yang diberikan sebagai penebus. Ya, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kita harus hidup dalam kesatuan yang sangat penting dengan Tuhan. Oleh karena itu, gunakanlah kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa memperlengkapi orang-orang percaya di dalam pelayanan. Laksanakanlah peranan Anda dan saya dalam sebuah komunitas yang hidup atau gereja yang membangun sebenarnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat relevansinya perkataan Paulus ini kepada jemaat di Efesus dengan kehidupan kita di masa kini. Oke. Dalam ayat yang ke-8 sampai 9 saya bacakan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, diselamatkan oleh iman, yaitu melalui kepercayaan. Kita garis bawahi kata diselamatkan ya di sini. Maaf. Yang Paulus maksudkan ialah bukan suatu usaha tiap-tiap orang untuk memperolehnya. Keselamatan itu tidak diperoleh dengan kita berbuat saleh, berbuat baik, memberikan banyak sedekah, ataupun karena kita terlahir dari keluarga Kristen. Ya, bukan itu ya yang dimaksudkan Paulus. Keselamatan itu nilainya itu sangat tinggi. Tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Satu-satunya cara yaitu ialah Allah memberikan keselamatan itu kepada manusia, kepada kita karena apa? Karena kasih-Nya. Kasih-Nya diberikan ialah anaknya yang tunggal itu untuk menebus setiap dosa saya dan saudara melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga apa? Sehingga seandainya kita masuk ke surga itu maaf saudara-saudara saya kurang fit. Sehingga seandainya kita masuk surga atau menerima keselamatan itu adalah hasil usaha kita, tentu kita akan memegahkan diri, menyombongkan diri ya. Seperti ini, aku masuk surga karena perbuatan baikku. Ya, karena aku berbuat baik, jadi aku pantas untuk masuk surga. Kalau enggak, ada yang bilang gini, aku dapat menerima keselamatan karena kesalahanku sedikit. Jadi, aku berbuat kesalahan sedikit, jadi aku dapat masuk surga. Bukan itu. Firman Tuhan mencatat, setiap orang itu tidak ada yang benar. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi manusia untuk datang kepada Allah melalui kekuatannya sendiri. Tapi melalui kasih karunia Allah bagi kita memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih, inilah fakta yang harus kita mengerti bahwa sesungguhnya untuk sampai kepada Allah itu tidaklah memiliki daya apa-apa ya. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk sampai ke Dia karena kita dipisahkan oleh jurang yang begitu dalam dosa untuk menuju ke surga. Akan tetapi Allah di dalam Yesus Kristus turun ke bumi sebagai jembatan bagi kita orang berdosa ini untuk bisa dapat mencapai keselamatan tersebut. Nah, Paulus mau menegaskan lagi kepada jemaat di Efesus bahwa setiap orang yang percaya itu bukan karena perbuatannya, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Muncul pertanyaan seperti ini. Apakah sekali diselamatkan kita akan tetap selamat? Tidak. Karena setiap orang yang pernah diselamatkan waktu hampir tenggelam, pasti dia akan jatuh lagi dan masuk ke dalam air tersebut. Akan tenggelam lagi. Nah itu demikian pula seperti kita ya. Orang yang telah orang yang telah diselamatkan dari dosa, bisa kehilangan keselamatannya jika ia tidak lagi beriman. Tidak memiliki iman lagi kepada Tuhan.
Karena itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita, orang Kristen yang sudah diselamatkan, untuk terus berjuang keras demi iman. Itu di dalam surat Yudas pasal yang ketiga. Dan firman Tuhan juga memperingatkan kita bahwa teruslah upayakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Itu dalam surat Filipi 2 ayat 12. Oke. Dan apa yang Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan? Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, ada 3 poin di sini yang saya buat. Yaitu pertama, buatan Allah. Buatan Allah, karya seni Allah yang dibuat di dalam Yesus Kristus. Yang mati sehingga kita menjadi manusia yang baru. Ketika karya itu dilihat untuk menunjukkan karakter dari si pembuat karya tersebut, sehingga orang dapat memuji hasil karya tersebut. Ya, ketika kita memancarkan apa yang hasil sebuah karya itu, orang bisa melihat. Dan di situ orang akan menyaksikan dan berkata seperti ini. Orang akan kagum dan akan berkata, siapa pembuat karya ini? Akan kagum melihat apa yang menjadi karya tersebut. Yaitu kita memberikan contoh hidup diri kita. Dan poin yang kedua yaitu pekerjaan baik. Sebagai buah yang diselamatkan oleh Allah, keselamatan itu diterima cuma-cuma ya. Jadi jangan sampai hidup kita juga cuma-cuma. Setelah menerima keselamatan karena cuma-cuma diberikan seperti itu, terus kita udah kayak ya udah, yang penting aku sudah selamat. Seperti itu, bukan ya? Hidup yang telah diselamatkan harusnya kita memiliki gairah untuk melakukan pekerjaan yang baik tersebut. Jadi hasil yang diselamatkan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Allah menghendaki kita diselamatkan, lalu hidup bukan untuk diri sendiri ya, tapi hidup bagi banyak orang, menghasilkan pekerjaan baik yang bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu mengapa pekerjaan baik itu tidak terlaksana? Satu-satunya alasan yaitu karena kita tidak mau untuk mengerjakannya. Dari kekekalan, Allah sudah menentukan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaannya. Untuk mewujudkan rencana itu, ya Allah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi memang masih banyak orang Kristen yang hanya ketika diselamatkan, cuma mewujudkan rencana Allah itu, tidak mewujudkan rencana Allah itu dalam hidupnya. Mereka justru memiliki rencananya sendiri, perancang justru dijadikan tukang, pembuat rencana hanya dijadikan sarana dan bukan sebagai sasaran hidup. Oke. Dan masuk ke poin yang ketiga, hidup di dalamnya. Kita kembali lagi kepada tujuan awal Allah menciptakan kita. Manusia. Itu untuk apa? Untuk kita hidup di dalam Allah dan dekat dengan Allah, berelasi dengan Allah. Oleh karena itu perbuatan baik yang kita kerjakan adalah buah dari yang harus kita lakukan. Menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan yang baik. Diselamatkan untuk melayani, mengerjakan tugas yang tertunda atau yang belum kita kerjakan. Oke. Sebagai penutup, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib itu dimulai dari perjumpaan individu kita dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menciptakan kita serupa segambarnya dan menciptakan kita seturut kehendaknya supaya kita berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan sebagai orang yang melihat kita akan mempermuliakan Tuhan. Kiranya kita semakin teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia yang begitu luar biasa. Mari hiduplah di dalam kasih dan teruslah lakukan yang terbaik. Kembalilah kepada tujuan awal kita diciptakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa kami lakukan
dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Urapi kami semua untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.